Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMP Kartika 81 yang namanya tidak kami sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi kami kepada beliau. Yang terhormat dari adik kelas 7C yang kami banggakan. Ini perkenalkan, saya Muhammad Ejai Najib dan ini ada Pak Raffi dan teman-teman dari kakak Universitas juga Prasta PGRI. Di sini ada Kak Susri, dan situ ada Kak Gidan. Baik, di sini hari ini kakak-kakak di sini akan menemani dalam kegiatan penyuluhan yang keren banget nih. Judulnya itu keharmonisan dalam agama dan budaya adat istiadat masyarakat Indonesia. Judulnya nggak panjang tapi tenang, ini nggak berat pelajaran kok. Kita bakal santai belajar bareng di sini. Mungkin bisa sambil tawa-tawa santai. Sebelum acara dimulai, berikut susunan acara. Susunan acaranya pertama ada pembukaan, kedua ada penyampaian materi, ketiga ada kuisnya ya. Terus habis itu langsung penutupan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil. Materinya ada kajian, ada Kak Nanda Riris, ada Kak Bintang, sama Kak Desarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasinya, saya perkenalkan diri dan teman-teman saya di sini. Perkenalkan, nama saya Nanda Riris. Kalian bisa memanggil saya Kak Riris. Nama saya Bintang Febrianti. Bisa dipanggil Kak Bintang. Saya Susri Sudari. Saya bisa dipanggil Cesa. Kalau saya perkenalkan, saya Muhammad Jidan, bisa dipanggil Jidan. Untuk materi yang kita bahas hari ini itu bertemakan tentang keharmonisan dalam agama dan kebudayaan adat istiadat masyarakat Indonesia. Kalian pasti tahu kan bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku, agama, kebudayaan. Ada sekitar 6 agama yang diakui negara secara resmi. Yang pertama itu ada agama Islam, kedua agama Protestan, ketiga agama Konghucu, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Kristen Katolik. Dan sekitar ada 1.340 suku yang berada di Indonesia, dan pastinya setiap suku memiliki nilai, aturan, dan tradisi yang berbeda-beda. Indonesia ini mengusung prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalian ada yang tahu kenapa Indonesia ini mengusung prinsip itu? Enggak? Namanya apa? Jawab aja. Yang biasa pintar kan? Kalau ada yang tahu, jawab aja. Kan biasa jawabnya gitu kan? Indonesia jawab kan? Oke, kenapa Indonesia mengusung prinsip seperti itu? Dikarenakan Indonesia ini kan memiliki beragam sekali agama dan kebudayaan sukunya ya. Nah, dengan adanya prinsip seperti itu membuat masyarakat Indonesia memiliki sikap saling toleransi dan menjaga kerukunan serta menjauhi adanya potensi konflik antara masyarakat terkait perbedaan. Di slide ini terdapat 6 macam agama yang tadi saya sebutkan beserta dengan tradisinya. Yang pertama itu ada agama Islam, melaksanakan upacara wiwitan yang mungkin orang Jawa di sini ada yang tahu upacara wiwitan itu apa?
Jawa, Jawa mana orang Jawa? Rapi. Nih. Itu yang Jawa ya? Jawa ya? Gua mau lu. Jawa abis. Ini kemarin jauh nih. Mau gua ganti Sunda. Jadi upacara wiwitan itu upacara sebagai penanda bahwa masyarakat ingin melaksanakan mengambil hasil panen. Terus juga kan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan setahun sekali, yang kedua itu Kristen Protestan, perjamuan kudus atau perjamuan suci, yang dimana ditandai masyarakat yang beragama Kristen Protestan ini meminum anggur dan memakan roti sebagai tanda bahwa pengorbanan Yesus Kristus. Terus merayakan hari Natal setahun sekali yang berada di akhir tahun. Terus Kristen Katolik kunjungan kedua Maria dan merayakan hari Paskah. Hindu mungkin ini perayaan Hari Raya Nyepi dan upacara Mabeng yang aktif di media sosial, mungkin udah gak heran lagi sama upacara itu. Terus Buddha perayaan Hari Waisak dan Pradaksina. Pradaksina itu kayak kegiatan penghormatan yang mengelilingi area suci seperti candi, stupa sebanyak 3 kali saat berunjang. Terus Konghucu perayaan tahun baru Imlek dan Cap Gome. Oke, sini ada hubungan keberagaman, agama, budaya, dan adat istiadat. Yang pertama itu ada galungan dan kuliah itu dari atau itu adat istiadat yang memperingati terciptanya alam semesta yang dirayakan selama 6 bulan sekali. Selanjutnya ada Islam Skanten dari Jawa. Ada istiadat yang dilakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 1 tahun sekali. Selanjutnya ada Rambu Solo dari Toraja. Upacara ini biasanya dilakukan atau diadakan untuk menghormati dan merayakan kehidupan seseorang yang telah meninggal. Selanjutnya ada berbagai agama Konghucu. Ada istiadat ini sama yang kayak kalau mata diri yang memperingati terciptanya alam semesta dirayakan selama 6 bulan sekali. Oke, kita masuk ke contoh keharmonisan di masyarakat ya. Pertama itu ada kampung toleransi di Semarang. Kalian tahu nggak sih kampung toleransi di Semarang itu apa? Jadi di kampung toleransi di Semarang ini ada bermacam-macam tempat beribadah agama di Indonesia. Jadi dia berdampingan gitu, saling berdampingan. Untuk selanjutnya itu ada perayaan bersama, seperti buka puasa, liburan, Natal bersama komunitas sendiri. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada kerja bakti antar umat. Iya, itu harus bekerja bakti itu. Ini gue pinjam apa lu? Dari sana ada dia. Oke, selanjutnya di sini ada dampak positif keharmonisan dalam agama dan budaya istiadat. Yang pertama itu adalah stabilitas sosial. Stabilitas sosial itu adalah stabilitas antara anggota masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Dan nomor 2 itu ada pelestarian warisan budaya, melestarikan dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama dan solidaritas antara anggota masyarakat dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Dan nomor 2 itu ada pelestarian warisan budaya, melestarikan dan meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dan nomor 4 itu ada peningkatan toleransi, mendorong masyarakat untuk saling menghormati perbedaan. Dan terakhir ada penguatan identitas sosial. Penguatan identitas sosial itu adalah harmonisan dalam budaya adat istiadat, membantu individu merasa lebih berguna komunitasnya.
warisan dalam agama dan budaya adat istiadat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu diskriminasi. Diskriminasi, kelompok tertentu merasa lebih superior yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda. Yang kedua ada penurunan toleransi. Penurunan toleransi ini berpotensi menimbulkan sikap intoleran yang dapat berujung pada kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga ada radikalisasi, yaitu ketidakpuasan terhadap perlakuan yang tidak adil dapat mendorong individu yang bergabung dengan kelompok radikal yang menawarkan solusi ekstrem. Yang keempat ada integrasi budaya. Kacamata itu. Nggak jawab nih. Babe. Jagoannya di sini. Ini ya. Jagoannya. Oh ini. Bisa tolong diam dulu. Ada yang mau jawab temennya? Yang gede suaranya. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan antar agama dan kebudayaan? Yang dimaksud dengan kemanusiaan adalah keberagaman yang saling toleransi dengan tidak adanya konflik dalam keberagaman itu. Pintar banget. Bagaimana kita dapat membuka rasa saling menghargai dan memahami perbedaan antar berbagai adat istiadat di Indonesia sejak usia dini? Ada yang bisa jawab? Enggak. Buka dulu. Belajar. Anggap pede. Keberagaman yang dijaga dan saling menghargai dan tetap terus berusaha. Tepuk tangan dulu buat yang udah nanya ini. Dengan mempelajari budaya adat dari adat-adat lain sejak usia dini dan berteman dan sama Yang kencang tapi suaranya. Bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami perbedaan antar berbagai adat istiadat di Indonesia sejak usia dini? Nah, gimana? Gak usah gugup. Yang kencang tapi suaranya. Bagaimana kita dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan memahami perbedaan antar berbagai adat istiadat di Indonesia sejak usia dini? Nah, gimana?
Gak usah gue